Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Eis SEMSI dan Ibu Rosmini Ramli SEMSI sebagai penelaah, serta Ibu Dr. Desniza SEMSI selaku dosen pembimbing. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Reaksi Pasar Modal Terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Ketat 11 Januari 2021 pada perusahaan indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sebelum lanjut, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siva Martianti dengan NIM 51111812205 dari jurusan Manajemen. Adapun topik pembahasan pada kali ini, yang pertama itu ada latar belakang, yang kedua ada identifikasi masalah, yang ketiga ada maksud dan tujuan, yang keempat ada kegunaan penelitian, yang kelima ada kerangka pemikiran, dan yang terakhir ada metodologi penelitian. Langsung saja, penulis dalam menulis proposal ini dilatar belakangi dengan adanya berbagai masalah. Indonesia saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini tidak hanya mengancam faktor kesehatan manusia, namun juga berefek kepada sejumlah sektor ekonomi. Dengan meningkatnya kasus yang terpapar virus COVID-19, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberlakukan kembali pembatasan sosial berskala besar atau PSBB ketat Jawa Bali pada tanggal 11 Januari 2021 sampai tanggal 25 Januari 2021. Nah, dengan adanya penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar ketat ini berefek terhadap penurunan indeks harga saham gabungan. Nah, hal ini juga tidak seperti PSBB sebelum-sebelumnya. Pada hari pertama diberlakukannya PSBB yang lebih ketat ini, justru IHSG menunjukkan adanya peningkatan. Nah, jika dilihat dari grafik yang tertera, menurut data indeks harga saham gabungan yang diraih dari Yahoo Finance, dihasilkan bahwa indeks harga saham gabungan pada hari pertama diberlakukannya PSBB ketat pada 11 Januari 2021 menunjukkan menguat tembus ke posisi 6.322 atau meningkat sebesar 1,96%. Dan indeks harga saham gabungan LQ45 menguat sebesar 1,5% ke posisi 994,30. Dan selanjutnya, untuk mengetahui reaksi pasar dapat diukur dengan menggunakan return sebagai adanya perubahan harga atau dengan menggunakan abnormal return. Nah, untuk abnormal return pada perusahaan indeks LQ45 menunjukkan bahwa adanya abnormal return pada masa sebelum dan sesudah PSBB ketat ini cenderung fluktuatif. Tetapi abnormal return pada indeks LQ45 ini pada P0 atau pada tanggal 11 Januari 2021 cenderung terlihat menurun ke angka minus 2,18%. Reaksi pasar modal juga dapat dilihat dari parameter pergerakan aktivitas perdagangan. Volume perdagangan pada indeks LQ45 cenderung fluktuatif atau naik turun tetapi tidak drastis. Nah, sebelum dan sesudah kebijakan PSBB ketat ini, namun adanya penurunan pada hari pertama diberlakukannya PSBB ketat. Nah, selain trading volume activity, kondisi pasar dalam perdagangan saham biasanya juga dapat dilihat dari trading frekuensi activity. Nah, ketika saham yang diperdagangkan dalam situasi meningkat, maka frekuensi perdagangannya pun akan tinggi. Nah, jadi pada tanggal 11 Januari 2021, total frekuensi perdagangan pada perusahaan indeks LQ45 meningkat sebesar 644.128 dari hari-hari sebelumnya. Nah, pada tanggal 6 Januari 2021 di mana hari diumumkannya PSBB ketat,
frekuensi perdagangan mengalami penurunan sebesar 435.562 dan terus meningkat sampai hari pertama diberlakukannya PSBB ketat. Nah, pada kenyataannya, tidak semua perusahaan indeks ALKI 45 mengalami perubahan yang signifikan. Abnormal return dan trading volume activity pada periode pengamatan telah mengalami penurunan, sedangkan trading frekuensi activity pada periode pengamatan mengalami kenaikan. Nah, hal ini mengandung informasi yang berbeda-beda. Meskipun begitu, dengan adanya research gap ini, perlu adanya penelitian yang lebih lanjut terkait event study. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masih terdapat perbedaan penelitian terdahulu mengenai peristiwa terhadap abnormal return, trading volume activity, dan trading frequency activity sebagai variabel yang akan diteliti. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul Reaksi Pasar Modal terhadap Pembatasan Sosial Berskala Besar Ketat 11 Januari 2021 pada perusahaan indeks ALKI 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, ada identifikasi masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, ada bagaimana perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah terhadap penerapan kebijakan PSBB ketat pada perusahaan indeks ALKI 45. Yang kedua, bagaimana perbedaan trading volume activity sebelum dan sesudah terhadap penerapan kebijakan PSBB ketat pada perusahaan indeks ALKI 45. Dan yang ketiga, bagaimana perbedaan trading frekuensi activity sebelum dan sesudah terhadap penerapan kebijakan PSBB ketat pada perusahaan indeks ALKI 45. Dan di sini pun ada maksud dan tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, untuk mengetahui perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah terhadap penerapan kebijakan PSBB ketat pada perusahaan indeks ALKI 45. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan trading volume activity sebelum dan sesudah terhadap penerapan kebijakan PSBB ketat pada perusahaan indeks ALKI 45. Dan yang ketiga, untuk mengetahui perbedaan trading frekuensi activity terhadap penerapan kebijakan PSBB ketat pada perusahaan indeks ALKI 45. Selanjutnya, ada kegunaan teoritis dan praktis dalam penelitian ini. Yang pertama, ada kegunaan teoritis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan juga menjadi referensi bagi penulis lain, khususnya peneliti mengenai analisis pasar modal. Dan kegunaan yang kedua, yaitu kegunaan praktis. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang bisa dijadikan dasar bagi perusahaan dalam proses pengambilan keputusan dalam informasi PSBB ketat, dan juga bisa menjadi dasar untuk para investor dalam berinvestasi di pasar modal. Selanjutnya, ada kerangka pemikiran. Yang pertama, investasi menurut Tandelilin ialah sebuah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya dengan tujuan dapat memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Selanjutnya, menurut Tandelilin 2010, pasar modal merupakan pertemuan antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan memperjualbelikan sekuritas. Nah, menurut Hanapi 2004, konsep efisiensi pasar mempelajari hubungan antara harga atau nilai sekuritas dengan informasi. Nah, bagaimana jika pasar bereaksi terhadap informasi-informasi? Sejauh mana kandungan informasi tersebut dapat mempengaruhi pergerakan harga saham yang terbentuk? Menurut Fama 1970, ada 3 macam bentuk utama dari efisiensi pasar. Yang pertama ada efisiensi pasar bentuk lemah. Nah, jika suatu harga dari sekuritas mencerminkan secara penuh informasi masa lalu. Dan yang kedua ada efisiensi pasar bentuk setengah kuat. Nah, jika pasar dikatakan efisiensi setengah kuat, jika harga sekuritas secara penuh dapat mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan. Dan yang ketiga ada efisiensi pasar bentuk kuat.
Pasar dikatakan efisiensi bentuk kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang tersedia, termasuk informasi yang privat. Selanjutnya, event study ialah desain untuk menganalisis respon pasar terhadap adanya pengumuman atau informasi yang terpublikasikan dari kegiatan atau peristiwa tertentu, menurut Yogianto 2013. Suatu pasar dikatakan efisiensi bentuk setengah kuat bila informasi yang diserap atau respon dengan cepat oleh pasar, menurut Tandelin 2010. Selanjutnya, menurut Tandelin 2010 mengatakan berdasarkan hipotesis pasar efisien memprediksikan bahwa pasar akan memberikan respon yang positif jika informasi baik dan juga sebaliknya. Jika informasi yang diberikan buruk, maka pasar akan memberikan respon yang negatif. Nah, slide selanjutnya di sini ada abnormal return. Abnormal return adalah return tak normal. Nah, return tak normal ini ialah kelebihan dari return yang sesungguhnya terjadi terhadap return normal. Ini menurut Hartono 2010. Selanjutnya di sini ada trading volume activity. Nah, trading volume activity merupakan aktivitas volume perdagangan saham sebagai parameter untuk melihat reaksi pasar terhadap reaksi pasar modal terhadap informasi yang beredar. Nah, ini menurut Suganda 2018. Selanjutnya di sini ada trading frekuensi perdagangan atau trading frequency activity. Nah, frekuensi perdagangan ialah berapa kali transaksi jual beli saham yang bersangkutan pada waktu tertentu. Saham yang memiliki frekuensi perdagangannya besar, maka diduga akan dipengaruhi transaksi saham yang sangat aktif. Hal ini disebabkan dengan adanya minat investor, menurut Margareta Harsono 2003. Selanjutnya gambar 5.1 yaitu skema kerangka pemikiran. Nah, skema kerangka pemikiran ini dimulai dari investasi, lanjut ke pasar modal, lalu efisiensi pasar modal, lalu pandemi COVID-19, kemudian peristiwanya itu sendiri yaitu PSBB ketat, lalu diukur menggunakan event study dengan variabel abnormal return, trading volume activity, serta trading frequency activity. Kemudian pada gambar 5.2 yaitu paradigma penelitian. Jadi penelitian ini terdapat peristiwa PSBB ketat pada 11 Januari 2021. Kemudian yang akan diuji adalah variabel abnormal return, trading volume activity, dan trading frequency activity pada kondisi sebelum dan sesudah peristiwa. Dan adapun hipotesis yang diajukan pada penelitian ini yaitu hipotesis yang pertama, terdapat abnormal return pada saat sebelum dan sesudah kebijakan PSBB ketat. Hipotesis yang kedua yaitu terdapat perbedaan trading volume activity pada saat sebelum dan sesudah kebijakan PSBB ketat. Dan hipotesis yang ketiga, terdapat perbedaan trading frequency activity pada saat sebelum dan sesudah kebijakan PSBB ketat. Selanjutnya di sini ada metodologi penelitian. Yang pertama ada operasionalisasi variabel. Nah, penelitian ini terdapat 3 variabel penelitian. Yang pertama ada abnormal return dengan rumus return tak normal sama dengan return aktual dikurangi dengan return ekspektasi. Dan variabel yang kedua ada trading volume activity dengan rumus saham yang diperdagangkan pada waktu T dibagi dengan saham yang beredar pada waktu T. Dan yang ketiga ada trading frequency activity dengan rumus jumlah frekuensi saham dibagi dengan hari pengamatan. Adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang berada pada indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode Agustus 2020 dan sampai Januari 2021. Nah, metode pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu sampel jenuh atau sensus.
Nah, jadi sampel dalam penelitian ini yaitu perusahaan indeks LQ45 pada periode Agustus 2020 sampai Januari 2021 sebanyak 45 perusahaan. Adapun periode pengamatan pada penelitian ini adalah 21 hari sekitar tanggal peristiwa, yaitu T-10 sebelum kebijakan PSBB ketat, T sama dengan 0 pada saat penerapan PSBB ketat, dan T plus 10 yaitu 10 hari pada saat PSBB ketat. Selanjutnya di sini ada jenis data dan sumber data. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif karena data yang digunakan berbentuk angka atau bilangan dan menurut rentan waktunya menggunakan cross section karena peristiwa ini mencerminkan fenomena dalam kurun waktu tertentu yaitu 11 Januari 2021 selama 21 hari penerapan kebijakan PSBB ketat. Dan selanjutnya ada sumber data yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari Bursa Efek Indonesia yang diakses pada situs web www.idx.co.id. Selain itu, data diperoleh dari Yahoo Finance yang diakses melalui situs www.finance.yahoo.com. Nah, selanjutnya ada teknik pengolahan data. Nah, teknik pengolahan data pada penelitian ini yaitu menggunakan yang pertama pemeriksaan data atau editing. Tahap ini merupakan proses meneliti kembali data yang telah dikumpulkan serta menilai apakah data tersebut sudah baik dan relevan. Dan yang kedua ada penyusunan tabel atau tabulasi. Nah, tabulasi merupakan proses penyusunan dan mengkategorikan data ke dalam bentuk tabel sehingga data lebih mudah untuk dianalisis. Dan pengolahan data pada penelitian ini menggunakan software Microsoft Excel 2010 dan IBM SPSS Statistik 26. Selanjutnya, data yang digunakan yaitu data yang dikumpulkan melalui beberapa situs website resmi, diantaranya daftar perusahaan indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan tanggal terjadinya pada sekitaran peristiwa PSBB ketat pada 11 Januari 2021. Yang kedua yaitu harga saham penutupan atau close price dari setiap saham indeks LQ45 pada tanggal 22 Desember 2020 sampai 25 Januari 2021 yang diperoleh dari website Yahoo Finance. Yang ketiga, total volume perdagangan saham harian yang diperoleh dari website Yahoo Finance dan jumlah saham yang beredar, listed share yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia. Dan yang keempat ada data frekuensi perdagangan saham yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya di sini ada teknik analisis data. Nah, jadi penelitian ini menggunakan uji statistik inferensial yang dimana memiliki dua metode. Yang pertama ada metode statistik parametrik dan metode statistik parametrik ini digunakan untuk data yang berdistribusi normal. Dan yang kedua di sini ada metode statistik non parametrik. Dan statistik non-parametrik ini digunakan untuk menganalisis data yang berdistribusi tidak normal. Ini menurut Sugiono 2017. Selanjutnya, teknik analisis data pada penelitian ini yaitu adanya uji normalitas. Nah, di sini uji normalitas ini bertujuan untuk mengukur apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak gitu. Nah, pengujian normalitas ini menggunakan software IBM SPSS Statistics versi 26. Nah, untuk mengetahui pengujian normalitas, penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Simnov dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 atau 5%. Nah, dengan hipotesis sebagai berikut. H0 data berdistribusi normal, HA data tidak berdistribusi normal. Pengujian selanjutnya pada penelitian ini yaitu uji beda. Nah, uji beda ini ada dua. Yang pertama ada pengujian Pirate Sample T-Test untuk menguji uji beda sebelum dan sesudah kebijakan PSBB ketat, dan Pirate Sample T-Test ini untuk
data berdistribusi normal. Dan selanjutnya ada pengujian Wilcoxon-Stick rank text. Nah, pengujian dengan menggunakan Wilcoxon-Stick rank text ini apabila data yang dipergunakan tidak berdistribusi normal. Selanjutnya ada pengujian hipotesis. Nah, pengujian hipotesis pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan abnormal return, trading volume activity, dan trading frekuensi activity pada sebelum dan sesudah penerapan kebijakan PSBB ketat dengan tingkat kesalahan sebesar 5% atau alfa sama dengan 0,05. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis, jika nilai sig-nya itu lebih kecil daripada 0,05, maka HA diterima dan H0 ditolak. Dan jika nilai sig-nya itu lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Sekian pemaparan usulan penelitian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.